Nggak usah kayak gitu dong. Kok seksi banget sih? Nah, Halo para pecandu film Pusreng, semoga kalian dalam keadaan sehat supaya bisa selalu menonton karya saya. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Arisan Brondong. Pasti remaja tahun 2010 sudah tidak asing dengan film ini. Karena pada saat itu film ini merupakan film pemersatu bangsa remaja. Film ini dirilis pada tanggal 18 Februari tahun 2010. Dan disutradarai oleh Helvi Kardit. nah, Tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai ceritanya. Cekicrot, di awal scene memperlihatkan 3 anak muda yang sedang mengikuti audisi untuk menjadi brondong tante-tante. Tapi karena mereka terlalu banyak bacot mereka pun gak lolos audisi. Scene pun berganti pada Rian yang sedang menembak Tika. Tika adalah gadis cantik dan anak orang kaya. Sangat berbeda jauh dengan Rian yang hidupnya hanya pas-pasan. Gaya pacaran mereka pun berbeda dengan yang lain. Karena Rian hidupnya cuma pas-pasan, gaya pacaran mereka pun cuma pas-pasan. Anjay, kok mau ya Tika sama Rian? Setelah itu kita diperlihatkan dengan sekumpulan tante-tante pemersatu bangsa nih guys. Mereka sedang memamerkan paha dan dada, maksud saya memamerkan harta dan brondong mereka. nah, Tante yang gila perhatian ini namanya Lolita. Sudah resmi 3 kali menjanda. Setiap kali bercerai harta kekayaannya bertambah 3 kali lipat dari sebelumnya. Lolita memiliki butik untuk mengisi waktu luang, namun karena ingin terlihat lebih cantik, semua barang terbagus akhirnya diambil sendiri deh. Terlihat musuhnya Lolita dari SMA ada di situ juga, yaitu Misha. Misha sedang memamerkan brondongnya pada mereka, yang juga membuat Lolita pun ingin memiliki brondong. Dan akhirnya Lolita bersama gengnya mengadakan audisi pencarian brondong. Rian yang bekerja sebagai OB di butiknya Tante Lolita, berencana ingin membelikan Tita hadiah. Namun sayangnya, saat sedang bekerja Rian tak sengaja membakar 1 set baju mahal Tante Lolita. Melihat hal itu Tante Lolita pun marah. Saat sedang ingin memarahi Rian, Tante Lolita sadar bahwa apa yang dia cari selama ini telah ditemukan, yaitu Rian. Rian berjanji akan mengganti kerugian Tante Lolita. Tapi Tante Lolita gak percaya sama Rian karena Rian hanyalah seorang OB. Tante Lolita menawarkan pada Rian untuk menjadi brondongnya Tante Lolita, untuk mengganti kerugian yang dialaminya. Setelah mendapat pekerjaan baru, Rian pun mulai latihan di kosannya. Teman-teman Rian yang melihat hal itu menjadi penasaran dan bertanya pada Rian. Tapi Rian tidak mau mengatakan apa pekerjaan barunya itu. Setelah itu Rian pergi ke tempat Tante Lolita. Dan Tante Lolita pun langsung membawanya ke teman-temannya untuk diperkenalkan. Di tempat itu ada 2 orang bule. Yang satu dari California, yang satunya lagi dari Jepang. Dan saat itu mereka langsung membuat arisan brondong. Wah, enak banget dah hidupnya si Rian. Aku nawar 1 juta rupiah. Kok ada tawaran yang baik? 5 million. 5 million ya? 25 juta. Rian pun langsung ditawar para tante pemersatu bangsa. Dan laku dengan harga 25 juta oleh bule Jepang. Rian langsung dibawa oleh bule Jepang ke kamarnya untuk melakukan aksi penggenjotan. Tapi sebelum melakukan penggenjotan si bule mengajak Rian minum alkohol dulu. Si bule tahu kalau Rian masih perjaka. Jadi dikasih minum alkohol dulu supaya push rank mereka sampai late game. Tapi karena Rian masih gak tahu cara push rank, dia pun gak meminum alkohol tersebut. Dengan cara membuangnya ke jendela saat si bule gak melihat Rian. Alkohol yang Rian buang gak sengaja tertampung di tempat makan anjing. Dan akhirnya bukan Rian yang mabuk melainkan anjingnya si bule yang mabuk. Buset dah si anjing doyan minum alkohol. Saat si bule mabuk, Rian pun mengatur strategi agar supaya si bule terlihat habis melakukan mantap-mantap dengan Rian. Dan setelah beberapa saat, tante-tante pemersatu bangsa masuk ke kamar mereka dan melihat si bule Jepang sudah lemah gemulai. Setelah itu Rian langsung pulang dan mengajak Tika pacarnya untuk pergi nonton dan belanja di mall. Rian juga tak lupa dengan teman-temannya. Dia juga membelajarkan teman-temannya. Tapi bukannya senang. Teman-temannya menuduh Rian dengan hal yang tidak-tidak. Dan akhirnya pun Rian mengaku pada teman-temannya bahwa pekerjaan barunya itu adalah menjadi brondong tante-tante.
Rian mengira bahwa mereka gak akan mau berteman lagi dengan Rian. Tapi sebaliknya, mereka pun juga ingin menjadi berondong tante-tante. Dan mereka mengancam Rian. Bila mereka tidak dibantu, maka mereka akan membocorkan pekerjaan Rian ke pacarnya. Rian pun berjanji akan membantu mereka. Setelah itu karena mereka ingin menjadi berondong berkualitas pada tante-tante, mereka langsung memulai pelatihan mereka. Untuk menambah kemacoan, mereka pun membeli obat doping. Mereka mencoba obat itu, dan bahan percobaan mereka yaitu si Bagus. Setelah beberapa lama meminum obat itu langsung bereaksi dan mengakibatkan rudal si Bagus tegang dan tak mau turun-turun. Teman-teman si Bagus bingung cara menurunkan rudal si Bagus. Di saat yang bersamaan Tika datang ke kosan mereka. Dan mereka berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya Tika pun melihat rudal si Bagus yang lagi mengamuk. Rian mengajak Tika untuk pergi makan di kafe. Tapi saat sedang makan Rian ditelepon tantenya. Tantenya menyuruh Rian untuk datang menemuinya di kafe. Dan kafe tersebut sama dengan kafe yang Rian dan Tika datangi. Saat itu ternyata tantenya sudah ada di kafe itu. Rian pun bingung harus alasan apa. Dan pada saat ingin ke toilet, tak sengaja Rian bertemu tantenya itu. Tantenya langsung mengenalkan berondongnya ke Misha, musuh bebuyutannya. Dan terjadilah cekcok antara kedua tante pemersatu bangsa itu dan dilanjutkan dengan perkelahian. Rian langsung mengajak Tika pergi dari situ. Dan tibalah waktunya Rian mengajak kedua temannya untuk pergi ke tempat tante-tante pemersatu bangsa untuk bercocok tanam. Setibanya di sana tante-tante pemersatu bangsa langsung mengadakan undian untuk pemilihan berondong. Dan undian pun dimenangkan oleh Tante Uut. Tante Uut merupakan tante paling kurus di antara tante-tante yang lain. Anjay, Tante Uut pun memilih Rian sebagai berondongnya untuk bercocok tanam dengannya. Dan Rian pun pasrah harus bercocok tanam dengan gorila. Dan akhirnya kedua temannya juga mendapat pasangan masing-masing. Bagus mendapat pasangan dengan Tante Amerika. Sedangkan Jaja mendapatkan Tante Anis. Scene berlanjut pada Bagus. Bagus sudah tidak sabar menggenjot si bule Amerika. Tapi semua tidak sesuai harapan Bagus. Bagus dianiaya bule Amerika di dalam kamar sampai minta ampun. Sama seperti Bagus, Rian juga diamuk gorila di dalam kamar sampai Rian pingsan. Jaja, saat melakukan pemanasan untuk menggenjot Tante Anis. Tiba-tiba ada yang menodongkan pistol di kepala Jaja. Jaja pun ketakutan dan langsung meninggalkan kamar dengan melompat ke jendela. Aduh saya takut Manis, aduh saya nggak mau mati dulu kabur. Dan akhirnya mereka bertiga tidak melakukan push rank bareng tante-tante pemersatu bangsa. Saat mereka bertiga sedang kumpul, Rian mengatakan bahwa dia tidak percaya kalau dia sudah tidak perjaka lagi. Dan teman-temannya memberi saran agar Rian pergi mengeceknya ke orang yang sudah berpengalaman soal rudal. Saat dites, ternyata Rian masih perjaka. Cerita berlanjut pada Tante Lolita yang sedang mencuci mobil. Dan di saat yang sama ada berondongnya Tante Misha yang sedang memotong rumput. Dengan gaya centilnya, Tante Lolita menggoda berondongnya Tante Misha, lalu keluarlah Tante Misha dari rumah dan melihat semua itu. Dan pemandangan indah pun terjadi. Mereka berdua bertengkar hingga gunung kembar mereka kelihatan. Wah, buat kalian para Cholivers sebaiknya mempauskan adegan ini atau memutarnya berulang-ulang. Oke lanjut, mereka tak sadar saat mereka sedang beradu gunung kembar. Mereka sedang ditonton oleh warga kompleks di situ. Dan akhirnya mereka pun berhenti beradu gunung kembar. Dan pergi ke rumah masing-masing. Setelah itu terlihat Rian yang sedang ngobrol dengan Tika. Tika yang mulai curiga pada Rian. Bertanya sebenarnya apa pekerjaan Rian. Tapi tetap saja Rian tidak mau jujur pada Tika. Scene berganti pada sebuah pemandangan indah di kolam renang. Saat itu semua tante pemersatu bangsa berkumpul di situ. Dan datanglah Rian dan teman-temannya. Lalu Tante Lolita mengatakan pada mereka, bahwa sekarang tante-tante itu sudah tidak butuh mereka lagi. Karena mereka sudah ada pengganti yang baru, yaitu berondong Tante Misha. Mereka pun kecewa, tapi mereka berusaha meyakinkan tante-tante tersebut bahwa mereka bisa lebih hebat dari berondong Tante Misha. Dan tante-tante itu pun langsung mengetes mereka. Tapi usaha mereka hanyalah sia-sia. Mereka tetap dipecat oleh tante-tante pemersatu bangsa, mereka kecewa.
Tapi apa boleh buat, lalu Tika menelpon Rian dan mengatakan bahwa Tika akan mengenalkan Rian pada ibunya. Rian pun sangat senang. Tapi saat bertemu ibu Tika, Rian terkejut. Begitu juga ibu Tika. Ternyata Tika dan tantenya Rian adalah ibu dan anak. Wah, emang beruntung banget si Rian. Bisa genjot ibu dan anak sekaligus. Ibu Tika pun memarahi Tika. Karena dia tidak setuju kalau Tika berpacaran sama Rian. Mungkin ibu Tika cemburu kali ya. Ibu Tika mengatakan bahwa Rian bukan pria yang baik untuk Tika. Tapi Tika tetap mempertahankan hubungan mereka. Rian pun pulang, dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kedua temannya. Keesokan harinya kedua teman Rian pergi ke butik Tante Lolita untuk mengancamnya. Dan memerasnya. Jika Tante Lolita tidak merestui hubungan Tika dan Rian, maka mereka akan membongkar rahasia Tante Lolita yang suka menggenjot Brondong. Tante Lolita pun mengikuti apa kata mereka dengan syarat mereka harus menemani Tante Lolita di hotel nanti malam. Sepulangnya mereka dari butik, mereka mengatakan pada Rian bahwa mereka baru saja mengancam Tante Lolita. Rian pun marah pada mereka berdua. Saat malam tiba, mereka berdua langsung pergi ke hotel untuk melakukan aksi bercocok tanam dengan Tante Lolita. Tapi bukannya bercocok tanam, mereka pun dikerjain Tante Lolita dan temannya. Mereka pun keluar dari hotel tanpa menggunakan baju dan celana. Setelah mereka pergi, gantian Rian yang datang di hotel. Sebelum Rian datang, Tika sudah duluan tiba di hotel tersebut. Karena saat ibu Tika sedang ngobrol dengan teman-temannya, Tika tak sengaja mendengarkan apa yang direncanakan ibunya nanti malam di hotel. Saat Rian masuk, Rian meminta maaf pada Tante Lolita dan langsung menjelaskan semuanya dan berjanji tidak akan mengganggu Tante Lolita dan Tika lagi. Rian tak sadar bahwa yang ada di balik tembok adalah Tika. Saat Rian mau pergi, Tika keluar dari ruangan dan memarahinya dan langsung pergi. Scene berganti pada Tante Lolita dan Brondong Tante Misha. Mereka akan melakukan push rank. Tapi saat ingin melakukan push rank, wartawan pun datang di kamar dan langsung meliput mereka berdua. Tante Lolita kaget dengan kedatangan wartawan tersebut. Ternyata ini semua adalah rencana si Brondong Tante Misha. Dia ternyata adalah seorang wartawan yang sedang meliput kasus Brondong. Scene berganti pada Tika yang sedang menonton Rian di TV. Di TV Rian menaktakan semua ini adalah kesalahannya dan tidak menjelekan siapapun. Tika yang menonton itu merasa terharu. Lalu datang ibu Tika untuk meminta maaf pada Tika. Awalnya Tika kecewa pada ibunya tapi mereka pun baikan. Scene berganti lagi pada kedua bule penyuka Brondong. Mereka tetap melakukan aktivitas biasa mereka, yaitu mencari Brondong untuk bercocok tanam. Mungkin di negara mereka sudah gak ada Brondong kali ya. Sampai jauh-jauh datang cari Brondong di Indonesia. Di akhir cerita, terlihat Tika yang datang pada Rian untuk meluruskan masalah mereka. Dan akhirnya hubungan mereka pun berlanjut sampai pada hari penggenjotan nanti. Tamat. Nah, Itu dia alur cerita dari film Arisan Brondong. Mungkin dari sebagian kalian yang menonton ini, ada yang langsung pikirannya terbang kemana-mana dan akhirnya nyangkut di kamar mandi. Tapi bagi yang belum ada pasangan, bagi yang sudah, berbahagialah kalian karena ada tempat mencurahkan hasrat. Oke cuy, kali ini sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen. Dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, agar kalian bisa menonton video alur cerita film penggenjotan dari saya selanjutnya. See you next video.